Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika Yesus datang ke Nazaret, ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tetapi aku berkata kepadamu dan kataku ini benar. Pada zaman Elia, terdapat banyak janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, setelah dalam hari Minggu Prapaskah yang ketiga lalu kita diingatkan untuk bertobat, karena Tuhan masih memberikan waktu kepada kita, dan pada hari ini kita mendengarkan sabda, salah satu titik awal supaya kita bisa bertobat, yaitu kerendahan hati. Orang yang kurang rendah hati bisa tanpa sadar, tanpa sengaja menjauhi kebaikan atau malahan mengusir kebaikan yang disediakan untuk dirinya. Dalam bacaan yang pertama tadi, Naaman sudah cukup baik ketika dia dengan rendah hati mendengarkan saran seorang pelayan dari istrinya yang berasal dari negeri Israel untuk datang kepada Elisa, seorang nabi dari tanah Samaria. Dan saat ia bertemu Elisa, ternyata dia cukup kecewa karena apa yang dia alami, situasi proses penyembuhan yang harus dilaluinya tidak begitu wah dan tidak seperti yang dibayangkannya. Harusnya penyembuhan itu dengan banyak tindakan, dengan banyak syarat, tetapi dia hanya diminta untuk hal-hal sederhana. Dan dia sempat menyepelekan itu. Cukup hanya dengan mandi, dan mandinya pun di sungai Yordan. Dia menyepelekan tindakan itu dan juga menyepelekan sungai Yordan. Mengapa tidak sungai-sungai besar yang ada di tempat dirinya? Dan kalau dia tetap tinggal tinggi hati, pastilah Naaman ini tidak sembuh. Tetapi kembali lagi digambarkan bahwa ketika pegawai-pegawainya yang tentunya lebih rendah daripada dirinya menasehati Naaman, ternyata dia mau mendengarkan, dan seketika dia mau mendengarkan, saat itulah dia menerima kesembuhan. Maka saudara-saudari dan adik-adikku yang terkasih, dalam Injil pun
Yesus dari cerita yang panjang, Yesus menyayangkan kesombongan orang-orang Yahudi yang karena kesombongan itu mereka mengusir kebaikan dari hidup mereka. Maka yang bisa kita pelajari dari Injil, dari bacaan hari ini, dan kaitannya untuk pertobatan sebagaimana dalam bacaan hari Minggu kemarin, mari kita belajar bersikap rendah hati agar kita jangan sampai tanpa sengaja menjauhi atau malahan mengusir hal-hal baik yang sudah dipersiapkan atau sudah dipakai Tuhan untuk menyelamatkan kita. Mari kita belajar menjadi pribadi yang rendah hati. Semoga Tuhan memberkati kita.